Stay bold. Rasa kebersamaannya itu sangat terasa, apalagi setelah kita berkumpul di sini, semua terasa seperti saudara. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Yes! Balik lagi di Talk About It episode 12 bareng SBAC. Ya, dan pastinya ya buat ball viewers yang udah nungguin dari tadi, ya kita udah ada. Dan terima kasih banyak yang udah pantengin kita setiap minggunya, tiap minggu sampai kuotanya ada yang ngeluh. Iya, dan mereka nggak bosan-bosan juga. Nggak bosan-bosan Bang Gi. Cuman ngeluh ya. Ngeluhnya apa tuh salah satunya, Jin? Ngeluhnya biasanya beras habis, itu dia, sama hidung mimisan. Gara-gara banyak nonton? Iya. Atau gara-gara beras habis? Gara-gara beras habis. Dan buat viewers, hari ini kita udah kedatangan abang-abang kita, ya. Ada Saya Felix dari SBAC. Saya Kelvin. Ada Ko Kelvin, Bang ya, Felix. yang hari ini udah nyempetin datang ke Talk About It. Dan pastinya kita udah di Apa itu? Prokes ya. Siap. Jadi buat viewers tenang aja. Hari ini kita semuanya tiap minggunya kita pastikan selalu itu untuk tim, kru dan narasumber, host-hostnya itu udah melakukan prokes yang sangat luar biasa. Iya, jadi semuanya bolong-bolong aman. udah Cing. Hah? Bolong-bolong udah badan ini. Oh iya, ini bajunya tangan. Gara-gara tiap minggunya tuh vaksin terus. Nggak cucuk Terus. terus jadi kan. Sertifikatnya ada banyak berarti ya? Iya. Dan hari ini kita spesial untuk SBAC, kita bakalan kasihin giveaway ada 2. Nah, yang pertama kita bakalan ada kaos dari Ball Rider. Bukan yang ini ya. Nah, ini Talk About ya. It dari Ball Rider. Dan yang nanti yang terakhir kita bakalan ada sarung tangan. Dan katanya kaos itu pernah dipakai si Rossi katanya sih. Wah, itu dia. Rossi Mana? Rossi Semanung kali itu. Tukang duren. Dan buat para Wolfers jangan bosan-bosan juga untuk mengetik jawaban nantinya pada saat kuis yang udah pastinya udah nggak sabar menunggunya ya kan. Dan yang belum follow silakan aja follow Instagram dari @boulderhot_. Dan langsung aja. Ini Lama-lama pulang nanti orang ini dicari terus. gimana? Katanya mau diramal, iya. Ko Felix sama Ko Kevin. Ya, ini kita bakalan ngulik seputar tentang komunitasnya dari Ko Felix dan Ko Kevin ini, ada SBAC. SBAC, ya, betul. SBAC sendiri itu singkatan dari apa kok? Bisa di-share ke ball viewers. SBAC itu kepanjangannya Sport Bike Adventure Club. Sport Bike Adventure Club. Okay. Jadi kami klub motor yang dalamnya isi berbagai motorsport lah. Okay. Ada 2,5, ada 600, ada 1.000 gitu. Ada yang CC-nya tuh Bang ya. CC. Ada yang berfairing, ada yang naked. Oke. Itu apa tuh? Fairing. Fairing tuh yang kayak motor balap itulah. Oh, Oke. yang gitu ya? Iya. Gitu Bang. Oh iya, oke. Pas tengok beca. suara abang itu. Pala jangan ada Iya, sewa ya. Kalau naked gimana naked? Naked yang kayak apa ya? Yang kayak fiction itu kayak fiction. Dia tidak ada baju nggak ada bodinya nggak ada di body sininya itu ya kan samping, kirinya ya. iya. Oke. Itu beda. Yang lebih friendly digunakan di kota sama di perjalanan jauh, biar nggak capek. Oke. Karena posisinya tegak ya. Iya betul. Iya. Kalau Ko Kevin sendiri, itu motor yang sekarang ini itu berapa cc kok?
Aku sekarang 1.000. 1.000? Iya. Aduh, buat cewek Bang Ki, kalau ini bilang jam berapa Bang jemput OTW, langsung di teras. Udah sampai. Udah sampai. Langsung 5 nyampe. detik udah sampai. 5 detik ya. Luar biasa. Tapi yang lama mau lesin joknya dulu biar licin. Iya. Nah, itu yang lama. Itu kan kok direm pas ditarik Ada silikonnya. kalau kok Felix berapa sih kok? Kalau saya sih masih 250 ya. Oke. Karena kan kita juga ibaratnya hobi ya, sebisa kita sih, Oke. nggak perlu terlalu memaksakan untuk naik CC kan. Karena ya yang namanya kita klub motor sebenarnya yang kita cari itu kebersamaan. Oke, itu utama ya. Nah, jadi mau berapa cc kita motor kita, selagi kita memang masih satu frekuensi kita bilang ya, masih satu suara, masih satu hobi, satu ibaratnya satu jalan. Yang penting ketika kita melakukan aktivitas kita bersenang-senang boleh, tapi jangan sampai kita merugikan orang lain. Iya. Nah, Walaupun hashtagnya hantam jalanan, tapi jangan. Wah, hashtagnya hantam jalanan. Enggak. Salah satu aspal. Salah satu aspal. Satu aspal sih. Siap. Di rumahmu udah aspal belum? Belum bisa bergabung. Ini jujur ya, kok di rumahku tuh setengahnya aspal, sebelahnya lagi agar-agar. Kenyal dong. Makanya harus pakai motor trail dong. Iya. Motor trail. Apa tuh? Kevin ada motor trail nggak dipakai gitu kok? Enggak ada. Kasih kenapa sama aku gitu? Aku pengen loh Bang Kine motor cc besar gitu. Aku geber-geber. Udah badan udah besar. Terus lagi sesi besar lagi. Aku malas sama bikin PC. Itu ada ketentuan khusus nggak yang ketika gabung dengan SBAC? CC masalah CC. Untuk sekarang sampai ke depan minimal. Kalau kita mau gabung ke 2,5 cc ke atas minimalnya ya. Minimal. Oke. Berarti trail itu termasuk motor sport juga ya? Sport yang... tapi untuk off-road. Bisa digabung juga di SBHC? Sepertinya belum. Itu kan beda genre ya gitu ya. Itu kan kayak gestrek gitu ya. Iya. Nah, ini kalau lebih luasnya lagi nih, Ko Felix dan Ko Kevin, syarat masuk di dalam SBAC apa aja? Apakah harus ada SKCK? Ya, kartu kuning enggak? Kartu kuning jangan. Jangan. Di sini nggak bayar. Apa aja? Ko Felix lah. Apa aja syaratnya? Kalau kita pribadi sih sebenarnya ya, kalau untuk konteks yang dibilang Ko Kelvin memang benar kita cari yang minimal 250 cc up lah ya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi yang ingin join tapi bukan sebagai ibaratnya tim inti, kita bilang seperti tim pendukung gitu ya. Tim pendukung ya. Tim pendukung ya boleh sih, tapi dengan catatan yang kita cari selama ini adalah tim yang solid. Nggak hanya gaya-gayaan aja ya. Nggak hanya gaya-gayaan, nggak hanya motor lu keren, merek apa, Ducati misalnya ataupun MV Agusta. No, kita nggak cari yang seperti itu. Kita cari yang memang rider ataupun orang yang memang satu suara, loyalitasnya tinggi ya kan. Jadi kita setiap ada acara ya kan, ya kalau bisa dia harus join. Jadi kan rasa kebersamaan itu ada gitu. Iya betul. Jangan hanya ikut beberapa sesi tiba-tiba nanti off, menghilang, nggak ada kabar. Ya kita jujur kita kurang begitu suka yang hal seperti itu. Jadi kita cari yang memang dia konsisten dan solid. Itu kalau sebagai tim pendukung boleh aja ya kita untuk sharing-sharing gitu aja. Sharing. Mana tahu tim pendukungnya ingin CC bisa juga kan. Nanti kan bukan menutup kemungkinan itu kan. Kalau yang Matic mana tahu atau yang 150 cc mau pengen up cc kan bisa masuk ke tim inti juga. Intinya pasti yang diutamakan attitude ya. Attitude sama solidaritas. Solidaritas. Oke. Jangan sombong deh. Jangan sombong. Itu poinnya ya. Luar biasa nih, jangan sombong. Jangan sementang motor besar ataupun geber langsung macamnya. Seperti udah punya jalan gitu. Kita harus saling menghargai. Betul. Karena poin paling penting itu ketika kita jalan, kita itu semua sama. Iya sih. Kemarin ada juga kan sih belum ngengkol udah sombong dia sih. Ada gitu kan sih. Ada. Dia kalau naik motor tuh tunggu rame, Bang. Kalau sepi kan nggak ketahuan dia punya motor besar kan. Iya. Nyempil ya, nyempil ya. Keluar dia kan.
Pergi kerja dia kan, mak tetangga nggak ada yang keluar nih ya. Nggak keluar dia. Nggak keluar, tolong katanya. Ada apa? Ada motor besar. Tuh, Sombong amat. Buset. Sombong dengan gaya. Kalau Oke. member sekarang kok berapa banyak SBAC di Medan? Member ya sekarang. Yang solid tadi ya, yang solid. 13 orang yang solid. 13 orang. 13. Oke. Nah, ini kalau untuk 13 berarti ada tim inti, ada yang mungkin cuma datang dan pergi lah. Ibarat kata Ada lagunya tuh ya. iya. Oh, datang dan pergi. Sesuka bapakmu. Gitar main kan? Jangan. Itu kalau tim inti 13. Tapi kalau untuk yang mungkin cuma pengen sharing, cuma pengen gabung-gabung aja ada berapa kalau total? Rata-rata kira-kiranya gitu. Kurang lebih mungkin saat ini ada 30-an ya. 30-an. 30-an. Tapi ya memang di dalam satu klub atau kita bicara komunitas deh. Memang kita akuin banyak beberapa orang yang seperti abang ini bilang masuk keluar banyak sih. Tapi ya mau gimana, memang resiko dari sebuah Komunitas perkumpulan atau komunitas itu ya Hal-hal yang wajar tuh ya. Hal yang wajar. Tapi BTW ini udah berapa lama sih SBAC ini? Iya, dibuat terbentuknya tahun berapa? Tahun 2016. Kalau 17. Nah, ini Buat viewers. kalian harus Mereka menjawab sekarang juga. tahun 2017. Ayo bantu narasumbernya. 2016. 17. Iya. Rupanya aslinya 2014. Lama ya. Iya. 2017 Itu berarti kurang ya. lebih 2016 2017. Iya. Ya, mungkin pas di 17. Iya. 4 tahun ya. Tapi kita memang kita joinnya 2019 ya. Iya, Kita 19. join 2019. Oh, kalau Bang Fir sama Bang apa baru gabung ya? Kita Iya. ya kita bukan dari awal. Oke. Kita masih terhitung masih member yang baru juga sih sebenarnya. Boleh tahu pendirinya siapa, Bang? Apa kok? Koryu namanya. Koryu. Koryu. Oh iya. Dia selaku ketua juga di dalam grup Dari awal tuh ya. dari awal. Oke. Nah, ini aku yang penasaran nih kok. Kalau motor besar itu isi apa ya? Bahan bakarnya itu apa kok? Ini kan kita tahu nih. Pertalite, Iya. Pertamax, turbo ya kan Bang? Tambah kurnia sedikit boleh lah. Makanya pas edisi lebaran. Iya kan? Apa kok kalau pakai? Isinya minyak campur, Bang. Minyak Campur apa? Campur air? minyak campur sorong. Bayar. Enggak lah. Biasa sih minimal Pertamax. Turbo apa itu Pertamax saja? Kalau turbo tidak terlalu diharuskan, soalnya membuat mesin makin cepat panas. Kecuali kita touring jauh kan, bolehlah isi turbo sesekali. Oke. Kalau di tengah kota yang sering-sering macet itu, kalau turbo sepertinya tidak terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan lah. Oke, iya. Pertamax cukup. Karena Normal tuh, tuh ya. kalau misalnya di SPBU gitu kan kok, penasaran aku kok, orang ini isi apa gitu. Dan isinya isi berapa itu biasanya? Kadang mau juga isi saldo mereka. Sebenarnya kalau untuk bahan bakar sendiri, yang penting untuk semua kategori motor yang terbaru saat ini, yang penting bahan bakarnya bebas timbal sih. Nah, kalau bahan bakar yang bebas timbal saat ini yang saya tahu hanya Pertamax. Pertamax ya. Pertamax dia bebas timbal. Oke. Jadi untuk pembakaran mesinnya sih jauh lebih optimal. Oke. Tapi kalau yang untuk turbo memang betul seperti di Koko Kelvin, memang suhu akan berpengaruh. Apalagi kalau kita pakai di jalan perkotaan yang macet. Panas dia. Panas. Untuk 2,5 cc sih kalau turbo gak terlalu pengaruh lah. Kalau kita yang 600.000 kalau pakai turbo di kota, panas banget, pahanya panas sekali. Oh iya. Kita nih kok pakainya bensin, tapi gampang panas karena diajakin orang. Hatinya panas ya. Isi kucing. Udah bensin goceng. Kakak itu baru gini, udah kata. Nyari Pertamini. Makanya ada orang bilang, masyarakat yang awam bilang kan, Moge itu arogan, itu kenceng-kenceng. Padahal sebenarnya kita bukan mau sok-sokan kenceng memang jalan. bawahnya Kita ya. pengennya anginnya itu, asupan anginnya di mesin banyak gitu, biar mesinnya dingin, nggak overheat. Oh, ini poinnya. Iya. Para ball viewers ya. Apalagi kan ada hari-hari itu yang dipak sama polisi dikawal sama polisi kan. Iya. Tujuannya itu biar ada udara masuk. Bukan, biar lancar arus jalannya kan, biar anginnya itu di mesin banyak. Stabil ya. Iya. Jadi itu para ball viewers ya, jadi buat mungkin itu poin juga ya kan. Jadi kalau ada yang motor itu. Ya, jadi yang dimaksud Koko Kelvin ini, kenapa masyarakat awam beranggapan kenapa Moge itu
semua arogan, kenceng-kenceng. Sebenarnya bukan arogan orang itu. Namun kalau pada umumnya kita, kalau siapapun orang itu, kalau namanya udah masuk ke dunia moge, itu tetap ada istilahnya kita ada air intake. Air intake dalam artian ada udara masuk ke dalam motor. Karena kalau tidak ada itu biasanya mesin bisa overheat. Ada yang masuk, ada yang dikeluarin juga tuh ya ibaratnya ya. Iya pasti. Dia bisa overheat dan itu akan menyebabkan si pengendara akan merasa gerah, terutama di bagian paha ya. Paha. Kadang ada yang motor Eropa itu sampai ke muka panasnya. Sampai ke muka. Yang motor Eropa. Iya. Seperti suhunya betul-betul panas. Itu aku pernah naik yang BMW ya. Apalagi pakai full face itu terasa banget sih. Apalagi motor yang BMW sama RSV itu yang Aprilia itu panas banget di muka. CC gede, udah pastilah. Jadi memang nggak hanya kita aja yang perlu udara, motor juga perlu ya kan. Iya, mungkin buat masyarakat luas pemikiran itu kayak wah ini gaya-gayaan. Padahal itu memang kebutuhannya motor besar tuh seperti itu. Angin yang paling perlu. Angin ya. Karena kalau lambat tuh kayak motor besar lambat dikira orang asmara subuh, Bang. Lambat cewek pun bingung ini kereta besar tapi lambat kan. Dan apalagi itu di kalau misalnya CC-nya ya kan. lambat bisa overheat loh, motornya bisa rusak. Oh begitu juga. Bisa. Pernah kejadian dulu aku bawa motor ya kan, di jalan macet sampai air radiatornya itu muncrat keluar karena overheat. Gara-gara macet tadi tuh. Macet itu. Iya. Nah ini kita sering ngeliat tuh Bang Ki, kayak beberapa knalpot itu dikira bukan bawaan. Atau ada bawaan. Sering tuh di TV. Sering di TV kan kita lihat. Custom. Nah kalau untuk motor nih, motor besar dengan cc 250 nih kok. Iya. Itu memang knalpot bawaan dari showroom memang udah kuat kian atau di custom? Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi yang saya lihat, kalau untuk motor itu kan dia banyak jenis mesin. Ada yang inline, ada yang V4. Ya kan, ada yang V-twin yang banyak dan itu suaranya beda-beda itu. Dan suara yang paling adem itu sebenarnya inline. Nah, kalau kita bicara soal motor standar pabrikan nih, knalpot pabrikan. Nah, biasanya pabrikan sudah menyesuaikan dengan standar yang dipakai di jalanan. Jadi ada namanya ukuran desibel. Jadi ada ukuran desibel. Jadi kalau untuk pengguna sepeda motor saat ini, apalagi kita lihat semakin banyaknya penggunaan knalpot racing. Nah itu sudah ada namanya pembatasan skala desibel. Jadi sebenarnya dalam undang-undang memang ada diatur desibelnya berapa. Cuman kan untuk pelaksanaannya masih abu-abu. Jadi terkadang pola pikir masyarakat berpikir, oh ini knalpot racing nggak boleh. Sebenarnya ada ketentuan, cuman memang masih abu-abu. Nah kalau untuk suara sendiri, kayak Bapak bilang, itu suaranya adem. Oh, tapi abang. Nanti manggil Wan. Oke. Gak konsisten dia. Jadi kayak abang bilang, suaranya adem nggak? Ya kan? Iya. Kalau saya bilang pribadi, kalau untuk inline adem. Tapi kalau untuk mesin V4, itu memang dia suaranya lebih berisik daripada yang inline. Makanya kemarin itu kan sempat di Jakarta ada kasus kan, motor Ducati yang V4 ya nggak salah. V-twin ya. Itu yang bawaannya seperti itu ya. V4 ya. V4 kalau nggak salah V4 ya kan. Itu sempat ditangkap polisi. Sementara itu memang bawaan pabrikan. Itu memang bawaan pabrikan. Jadi sebenarnya polisi juga harus paham, mengetahui bahwasanya standar setiap knalpot itu ada. Iya, kan nggak mungkin yang 1000 cc pakai knalpot Beat ya kan. Iya, juga pakai knalpot Astrea ya kan. Mungkin sih. Knalpot. Nah mungkin ada tambahan sedikit dari Koko Kelvin mengenai knalpot gitu. Iya, Koko Kelvin. Karena Koko Kelvin dia paham sih. Iya, apalagi Koko Kelvin baru jual knalpot katanya. Karena di tengah pandemi motor besar. Tadinya niatnya mau dikasihkan tuh hadiah di sini, cuman gara-gara pandemi dijual. Demi kebutuhan ya. Pas masih panas pula dijual. Ayam. Gimana Koko Kelvin? Ya seperti Kovers bilang sih. Oh berarti kita balik lagi ke artinya memang edukasi seperti itu ya. Edukasinya adalah itu Bang Ki. Jadi ada motor pabrikan yang memang didesain tuh suaranya memang keras kian. Tapi memang gini, ada motor pabrikan
yang dari pabrik itu diproduksi sudah ada knalpot racingnya. Oh, Iya, seperti tadi itu ya, Ducati tadi itu. Seperti kayak misalnya motor yang sama ini, kayak JX10R. Ada 2 tipe. Dia JX10R yang versi straight yang untuk legal di jalan sama JX10RR. Oke. Dua-dua bisa di jalan nih. Cuma yang satu ini untuk di jalanan, satu lagi untuk racing, yang untuk di sirkuit. Padahal tipenya sama nih, JX10R, tapi dari pabrikannya sudah ada knalpot racing dan spek racing itulah. Berarti untuk yang di jalanan itu agak mungkin suaranya agak merdu lah ya, dibandingkan sama yang racing tadi ya. Tapi dua-duanya bisa untuk dibawa ke jalanan. Gitu. Nah ini kalau untuk SBAC sendiri nih kok, kegiatannya untuk mungkin kopdarnya, mungkin kopdarnya bisa di share ke Ball Viewers. Itu kopdarnya setiap hari apa aja dan di mana aja rutinnya kok? Kalau kumpul lagi. Untuk sekarang kopdar kita di stop dulu soalnya kan lagi ada pandemi. Mungkin kalau di Medan sudah agak reda, baru dikembalikan lagi lah kopdarnya di hari biasa, kalau nggak Kamis Jumat gitu. Malam ya? Malam. Tergantung situasi langit. Kalau nggak hujan ya? Kalau nggak hujan. Sama pandemi ini ada nggak kopdar via Zoom gitu? Boleh juga sih. Videoin. Iya. Devin Perno, pas digeber rooming. Mana ya kok? Buffering ya? Itu dia betul. Kalau motor besar mau mantel kalian kok? Nggak pernah. Kita ini anak motor. Kalau kehujan udah biasa. Udah biasa. Itu dia. Aku nggak pernah yang orang motor namanya besar. udah SBAC, Sport Bike Adventure Club. Adventure petualangan. Oh, iya. Berarti kalau ada yang melipir pakai mantel, nggak SBAC kan? Iya. Nah kalau untuk kegiatannya, kalau mau kali ya? kuis nanti. Biasanya orang kan yang kita tantang ya. Nah kalau SBAC sendiri kegiatannya mungkin di luar dari kopdar, touring, apa lagi nih? Mungkin kegiatan sosialnya. Kalau kita biasanya kemarin pernah ada baksos di panti ya. Kemarin itu kan kita ada baksos bersama Boat Riders. Ya. Kita ada melakukan kegiatan baksos ke panti asuhan. Cuma saya lupa namanya. Cuma yang saya ingat satu panti asuhan yang isinya umat Kristiani ada. Itu untuk orang-orang yang maaf cakap yang butuh kebutuhan khusus ya. Apa sih kita sebut difabel. Itulah. Dan satu lagi yang di panti asuhan yang umat Muslim. Jadi kita ibaratnya tidak memandang satu suku, kita menyamakan semua. Siapapun yang membutuhkan kita bantu. Benar. Tidak memandang ras, agama segala macam. Yang penting kita niatnya membantu. Semua dibantu ya. Semuanya kita bantu. Kau bantu apa kok? Pengen kan motor besar. Butuh kali kok motor besar kok. Enak juga tuh boncengan sama istri sama anak. Mau menyiram sholat. Itu konteksnya udah lain. Iya. Dan berarti itu di panti asuhan di Medan tapi lokasinya? Ya lokasinya masih di Medan. Kalau saya tidak salah di Pancur Batu ya kemarin ya. Pancur. Oke, di Pancur Batu. Kalau salah. Itu pure SBAC atau gandeng dengan komunitas lain? Kemarin. Kita all ball bikers. Ball bikers ya. Oke. Itu sedep banget tuh Bangki. Udah pasti ngeliatnya rame-rame itu seru kali. Itu benar-benar puas sih. Kalau saya pribadi yang kita cari itu memang kepuasan dalam artian jangan hanya riding, jangan aja makan nongkrong, tapi kita juga cari yang sosial gitu. Benar. Jadi segmen masyarakat berpikir, oh komunitas ini taunya cuma nongkrong apa segala macam. Tidak. Komunitas itu sebenarnya bersifat kita itu saling membantu gitu. Jadi ini image negatif selama ini kita rubah jadi positif. Iya. Oke. Agar masyarakat lebih paham. Oke, dan ini udah pada nggak sabar handphone kita pada Kuas. apa itu? Kuas kan. Oke, langsung aja kita. Go! Jadi hari ini kita ngebahas tentang motor. Kita saking serunya ngobrol sama mereka, jadi lupa sama teman-teman Ball Viewers ini. Sorry lah ya. Permintaan maaf, tapi kita kasih kuis. Iya, main kali. Pertanyaannya silakan Devin Perno. Mainkan Bang. Nah, pertanyaan mungkin dari kita aja. Oke. Kepanjangan ini agak payah nih Bang. Siap. Ya, sebenarnya udah kita kulik tadi sebenarnya. Nah,
jenis motor itu knalpot ada 2 versi ya kok. Betul. Dari pabrikan. Tolong sebutkan. Aku sendiri lupa. Karena makin episode makin tinggi, makin sulit pertanyaan. Karena bahasa Inggris sih. Iya. Jadi itu dia. Jadi ada 2 tipe knalpot yang dikeluarkan dari pabrikan ya, Pak. Eko. Sebutkan 3 jenisnya. Kan dua keluarin. Oke, dua jenis knalpot yang sudah kita kulik tadi tentang keluaran untuk spesial motor besar lah. Dan berapa harganya? Iya. Iya. Harganya berapa? Beragam. Ada yang tergantung, kalau merek lokal ada yang 1 jutaan, kalau merek luar ada yang sampai 40, 50 ada. Waduh, buset. ada yang 60 Bang Ki. Ada. Tipe paralon. Digeber. Dia triple. Jadi langsung aja drop jawaban kamu di kolom komentar. Nah, screenshot, set, kirim melalui DM biar nanti dari kru kita untuk menilai siapa yang pantas untuk mendapatkan kaos dari Ball Rider. Kalau tangan dulu apa saat kaos dulu nih? Kaos dulu dong. Kaos dulu, oke. Kaos dulu. Oke, nanti kita bakal balik lagi dan kita masih kurang puas nih mengulik tentang SBAC. Seru nih, seru. Kegiatan apa aja dan katanya ada touring luar biasa Bang Ki. Perjalanan paling jauh mereka nih. Oh, Sampai ada berapa banyak belum pulang katanya. itu sporing. ada dua, 1 sporing, 1 minggat. Oke, nanti kita balik lagi pokoknya tetap di Talk Ball It episode 12 bareng SBAC. Find your fire. Live bold. LA Bold. Find your fire. Live bold. LA Bold. Yes. Hey, welcome back. Talk About It. Yeah. Ini lagi Bang Ki kita Dapat endorse ya. Mereka pamer motor, knalpot, kita pamer gitar dong. gitar. Iya kan? Kita ada wacana nggak sih buat band gitu? Ada bisa. Ada. Jadi, Kayak mana? Jadi biar masyarakat tahu bahwasanya anak motor juga bisa main musik. Iya, Oh, benar. Boleh. Makanya Iya, itu sebenarnya kita mempromosikan buat para golfers dan buat mereka juga, siapa tahu Oke. mereka berminat beli gitar juga kan. Iya, ini dari Delta. Ini kok kalau misalnya mau beli dapat gitar. Aku dulu zaman sekolah taunya gitar itu merek kapok. Kapok ya. Ada, makanya. Ada. Itu biasa akustik ya, Bang. Makanya jangan bandel. Itu kapok. Nah, jadi buat ball viewers yang pengen dapetin ini gitar Delta ini bisa datang ke Monkey Style Jalan Sesrayu ya. Atau detailnya bisa lihat deltaguitars.id. Yes, itu dia. Harganya Harga miring lah, murah lah nih Cing. Istilahnya ya? Terjangkau ya, Bang? Terjangkau, masih kita udah pakai motor gede pasti makin keren lah. Cewek mana nggak Kalau mau di sini satu gitar. Murahnya budget apa dulu? Budget pelajar atau? Budget pelajar lah. Ini karena memang di edisi kan memang bentuknya tuh profesional, tapi bisa pakai untuk amatiran juga. Jadi yang kantong-kantong masih pokoknya oke terjangkau lah ya. Masih bisa lah, harga sesuai ya. kira-kira di bawah 4 juta lah. Di bawah 4 juta. Di bawah 4 Oh, itu juta. budget pelajar. Ya. Beda dengan kapok tadi ya. Dengarnya kapok ya. saya. Ya, jadi sekali lagi kita ingetin buat ball viewers yang kalau misalnya mau beli gitar ini bisa datang ke Monkey Style tuh. Jadi Iya. lengkapnya Instagram ada Bang ya? Ada di Instagram juga. Oke, siap. Langsung ke deltaguitars.id. Boleh bawa home credit juga boleh, Bo. Oke, siap. Ini kita taruh dulu ya. Oh, nggak usah lah. Hah? Kasihan. Aduh, sayang cintanya. Nanti kita tembak. Nih, kita ini kan nih. Yoi, warnanya banyak loh. Ini sama apa tuh? Jalan. Thank you Ki Diksi. Bang. Main Bang. Kita gue orang di halte ya. Dan kita masih ngobrol bareng sama teman-teman dari SBAC, iya. Iya. Dan mungkin untuk di segmen kedua ini kita bakal ngebahas tentang agenda kemarin tuh Touring ya. Touring, rider apa namanya Bang? Rider experience. Rider experience. Itu bisa diceritakan Bang?
Oke. Dimulai dari mana nih? Mungkin kegiatan waktu berangkat tuh. Dari awal berangkat itu berapa Kok orang? bisa gitu dan Iya. terlibat di apa tadi? Hah? Experience tadi. Oke. Challenge videonya. Oh iya, challenge video bahkan sampai juara 1 ya? Ya, di region Itu 1. awal mulai gimana tuh Bang? Bisa Oh. terlibat di event itu gitu. Dimulai dari mana? Kelvin dulu atau saya dulu? Bebas. Felix, Dulu ya. boleh. Kalau kita bicara tentang perjalanan untuk ride experience, sebenarnya itu bermula dari kontes pembuatan video ya. Oke. Kontes pembuatan video. Jadi Bo Riders itu kan ada mengadakan event di mana kita semua para komunitas motor yang ada di Medan semua membuat konsep video yang bertemakan dengan brotherhood. Oke. Bertemakan brotherhood. Jadi kita menceritakan bagaimana proses pembuatan dari awal, gimana proses syutingnya gimana sampai kita memakai, kalau tidak salah kita pakai patwal ya. Ya, Kita patwal. pakai patwal. Oke. Ya tujuannya kita pakai patwal adalah mengedukasi masyarakat Iya. bahwasanya ketika kita berkendara kita juga harus mematuhi aturan. Iya, benar. Tidak boleh arogan. Nah, dari situ kan penilaian juri ya, Oke. penilaian juri dari pusat mengatakan bahwasanya untuk video SBAC yang regional di Medan itu Sumatera Utara berhak- ya? Sumut ya? Sumut, Regional 1. regional 1 ya. Itu berhak untuk mendapatkan ride experience ke Bali. Nah, itu adalah juara 1 dan itu adalah hadiah utamanya. Hadiah utamanya dapat ke Bali berarti. Ke Bali. Dari ya. mana tuh dari ke Balinya? Dari Medan. Dari Malang. Oh, dari Dari Malang. Malang ke Bali. Oke. Berarti ada perwakilan dong ke sana waktu Iya. penyerahan video atau gimana tuh? Atau via email videonya? Kebetulan ada perwakilan, Perwakilan. dan perwakilan itu kan ditentukan sama Bo Riders itu sendiri ya dari regional Medan ya. Jadi kita dipilihlah 3 orang ya, yaitu saya, Kuku Kelvin, dan ada satu lagi Ronaldo namanya. Kuku Ronaldo. Oke. Cuman saat ini ya Kuku Ronaldo lagi luar kota ya, lagi bekerja dia. Oke. Dan di situ kan pasti ada kriteria pemenangnya untuk supaya bisa menang juara 1 gitu. Dan menurut SBAC sendiri apa yang bisa bikin spesial dari video itu sampai memenangkan? Kalau kita bilang menurut kita ya sebenarnya untuk penentuan itu kan lebih ke juri ya. Oke. Kita tidak bisa mengatakan video kita udah bagus nih gini, tapi kan tetap keputusan di juri. Nah, yang saya simak itu kemarin itu keputusan juri yang di Bo Riders, dan salah satunya itu ada Mbak Satar tuh. Halo Mbak Satar, kalau mungkin ada nonton ya. Halo, Nah, Mbak Satar nonton loh nih. Mbak Satar ya. Satan atau Satar? Mbak Satar sih kita Satar. panggil Mbak Oh, Satar. dia agak satan tadi itu. Mbak Satar ya. Jadi dia marah loh. Jadi kebetulan saya ada melihat komentar dari Mbak Satar ya yang saya simak, bahwasanya dia mengatakan untuk video Brotherhood yang di Medan, dia mengatakan bahwasanya konsep dari video kita itu bagus. Kenapa bagus? Karena kita memakai patwal. Oke. Nah, jadi ibaratnya dia, yang saya simak itu dia mengatakan bahwasanya Bo Riders Medan ini bermodal gitu loh. Oke. Niat Memang ya, betul-betul niat dan totalitas ya. Kita totalitas. Jadi kita buat video nggak hanya sebatas konsep, Fun-fun aja. nggak hanya fun-fun aja, tapi memang kita totalitas. Kita mengedukasi masyarakat bahwasanya ya berkendara itu ya patuhi aturan. Iya. Jangan Ada arogan. SOP-nya ya? Ada SOP-nya loh. Oke. Sama kita bekerja ya. Siap. Nah. Enak tuh ya kan sih. Hah? Iya. Sop, itu sop. Aku udah Itu tahu sop, kali. udah. Ini kalau ini anaknya udah jam segini, ini udah tahu. Gitu. Nah, kok untuk durasi videonya berapa lama tuh? Kok? Yang ride experience Iya, Red Experience. kurang lebih 5 menit. 5 menit. Itu yang buat siapa kok? Maksudnya Sekarang ini video yang mana dulu nih? video Yang diajukan untuk itu kan? juara 1 untuk region Sumatera. Gimana tadi? Pembuatan Sorry. videonya. Pembuatannya ada tim sendiri kah? Ini kan kita setahu kita nih Kita ada tim editor kok. tim editor sendiri. Iya. Berarti kru kameramen semua ada sendiri. Ada semua. Luar biasa ya. Selain motor juga. Ya, Ada juga ya, Bro. kita ini merangkap.
Oh iya. Kan ada yang hobi motoran, ada yang hobi editing video. Oke. Tinggal main Kita di musiknya SBS semua sekarang ada. nih sih. Tinggal musiknya sekarang nih harus punya. Yang musik pun ada. Oh, ada juga. Ada Ronaldo namanya. Oh, Ronaldo. Jago musik dia. Yaudah lah. Kita itu, host iya. ada host. Host belum. Wah, Nah nanti ya, udah boleh. Mau daftar nih. Mau daftar ini. Kak Benggi, kita beli motor nanti. siap. Yang ready banyak ini motornya. Iya. Nah, Medan juara 1 nih. Iya. Juara 2 dan 3-nya siapa kok? Kota mana itu? Wah, kalau untuk juara 2-nya saya sudah lupa ya. Karena Koko Kevin masih ingat? Lupa juga, udah Lupa lama juga kan. ya. Karena Tapi penting Medan juara 1 yang ya. penting Medan. Medan juara 1. Keras. Dan itu kan hadiahnya ke Bali tuh. Ke Bali ya. Iya. Itu dari Medan ke Bali atau gimana tuh? Versi touringnya. Kan motor kita dari Medan, touring ke Malang. Oke. Di towing berarti. Di towing. Oke. Dari Malang kita start motoran ke Bali. Dari Malang. dulu dong. Ya betul. Oh, Titiknya mana aja? Ini seru. Startnya Iya, Dari Malang. Dari Malang, baru Dari Malang kita ke Bromo ya. Ke Bromo. Setelah Bromo, Surabaya ada nggak? Enggak sih. Nggak. Kita nggak ke Kita Surabaya. ada lewat Banyuwangi nggak salah. Banyuwangi. Jawa Timur apa Jawa Tengah? Oke. Itu berapa tim ke sana? Total ridernya yang bawa motor ya. Iya, dengan dari 12 SBAC orang, ya. 12 orang. 12 orang. 12 orang. Tapi dari SBAC Medan hanya 3 orang. 3 orang perwakilan. Iya, perwakilan. Termasuk Oke Elvin sama Ko Felix. Ya, Iya. satu lagi Ronaldo. 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 Nggak capek sampai Bali gitu. Gak capek lah, kan kita hatinya senang. Hati senang. Hati senang walaupun tak punya uang. Ahe. berserat tepuk tangannya. Kalau bisa pun tujuannya kita bisa makin lama makin enak. Harusnya belum pulang nih. Masuk belum pulang. Glenn memang nggak suka Glenn. Tinggal di sini Sebenarnya begini. Yang diluruskan ini. Koko Kelvin ini kita memang nggak capek. Kenapa? Karena memang dia sudah ada destinasi tersendiri yang sudah diatur sama IO. Jadwalnya udah diatur. Jadi ada titik pemberhentian. Nginapnya lagi. Jadi ya mungkin setiap peserta itu bisa beristirahat ya. Nah, kita bisa beristirahat. Nggak full time riding terus. Hiburannya Kita mencok juga. Hiburannya apa aja tuh? Aduh. Biasanya kalau di hotel kalian ngapain? Hah? Ini cewek kalian nengok loh. Di setiap kota itu gawat nih. Jadi untuk acara-acara ya, kita bilang acara ya, hiburan. Kalau saya pribadi ya, kalau kemarin itu di hari pertama kita kan nginapnya di Malang ya, Malang. Itu belum ada acara sih, belum ada. Paling ya kita hanya dinner, makan ya biasalah. Terus untuk event-event ibaratnya kayak acara yang sudah dibuat IO-nya, yang saya ingat kita riding ke Bromo. Riding ke Bromo Api Unggun ya? Enggak, kita main trail dulu. Oh, main trail ya? Main trail. Iya. Main trail di lumpur-lumpur di atas di Gunung Bromonya kan ada tempat yang berlumpur itu. Kita main trail di sana. Main khusus track trail ya. Kita main challenge balapan nggak salah. Tapi kok nggak jumpa ya sama kami ya? Iya, kan Nikahnya apa tuh, Bang? Kita yang jual-jual jagung itu kan. Ada juga tuh jual bakso di sana. Itulah ya. Kita ini Sakti Lubis Bromo. Oh iya. Halat Megawati. Oh iya, betul, orang ini Bromo sana ya. Kita Bromo ujung. Iya. Dinner pun wah juara 1 nih, ya kan? Nggak ditengok itu. Pasti namanya Senrace ya. Senrace Ya, iya. Senrace, dan kebetulan yang juara 1 pada saat itu adalah tim Basatar. Saya termasuk, meskipun saya nggak ngapa-ngapain sih, saya cuma nengok. Iya. Nah, kebetulan itu. Mudah-mudahan nanti Mbak Satar ngeliat bisa kita undang nih nanti di sini. Oh, boleh. Mbak Satar orang mana? Jakarta. Oh iya. Domisili apa om tolong teleponkan Mbak Satar om hari apa Rabu Kali aja Mbak Satar pengen buka regional di Jakarta, SBAC cabang Jakarta. Oh iya. Bisa aja kan perwakilan. Sekedar informasi, dia petinggi MV Agusta sih. Mana tahu nanti minta motor MV Agusta dikasih. Mudah-mudahan. Ya Mbak, kami suka loh tuh motor itu loh, suka. Kami ini ya oma.
Tapi nih, aku SBAC tuh hanya di Medan aja atau ada di Pulau Jawa atau di Kalimantan atau di seluruh Indonesia? Cabang-cabang gitu. Sementara di Medan. Hanya di Medan. Ya. Tapi ada kemungkinan Ya, melebar amin. Pemekaran ya. Atau nanti Iya. makin besar Amin. bisa dibuat region yang lain kan. Iya. Jadi Bang, selama di perjalanan itu lah yang ke Bali tadi tuh udah kan di promo main pasir. Senres. Senres. Setelah itu apa lagi tuh di Balinya ngapain aja lagi tuh? Mungkin Uncle Kelvin bisa. Kita di Bali kita main ATV yang Iya. ATV ya. ya Yang kayak motor tapi yang versi apa itu ya? Iya, motor 4 roda Iya, itu. iya. 4 roda. Dan itu aku hampir nyungsep itu. Parah. Kenapa Itu- nggak nyungsep kok Felix? Hah? Pengennya sih gitu, cuman ada orang malu. Oh malu ya? Karena yang nonton itu sebenarnya udah nyungsep dulu. Kok nggak ada kawan nih? Iya. Itu berapa lama selama Itu- tour itu? Sama 5 hari. 5 hari. Ah. Terus pulang bebas, maksudnya mau ya ada barengan juga pulangnya atau Ya pulangnya bebas. bebas ya? Martawa ada yang mau perpanjang, Hingga ada yang extend. extend. Tapi biaya semua ditanggung. Semua ditanggung. Kalau Kecuali extend ya. kecuali extend. Yang jelas kegiatan kita sand race, balapan di Gunung Bromo, ada juga kita diving ya. Ada diving, ada itu diving di Bali itu. Bali ya, main ATV juga ada. Terus ya. ada kegiatan memanah Mana? di hutan apa ya? Di Banyuwangi itu. Dia di hutannya nggak salah. Ih, sedep. Archery ya. Archery. Itulah. Hutannya bagus sih, pohonnya unik-unik. Oke. Nah kalau untuk Ko Kelvin sama Ko Felix waktu pulang dari Balinya itu gimana tuh? Di towing lagi dari Towing Jakarta? lagi. Kita towing lagi. Naik pesawat berarti pulangnya? Udah nggak riding lagi? Kita nggak riding lagi. Capek ya mungkin ya. Udah enak di sana Bang Ki, di Bali. Iya sih. Tulis nggak nama di pasir nggak? Felix. Bikin apa rumah-rumah Rumah-rumah. kastil gitu ya. Rumah-rumah disewakan. Dibangun dari pasir disewakan 70 setengah. Main yang Selain apa? Selain yang apresiasi buat SBAC selain yang tadi itu menang video apalagi yang udah pernah didapetin? Iya. Ada nggak prestasi yang lu Prestasinya? Itu deh. Prestasi dalam bentuk apa ini? Dalam dalam koridornya SBAC mungkin ada ngebangun joki dari SBAC sendiri untuk motor besar. Oh, Ada nggak? Tuh. kalau untuk kita sendiri ya sejauh yang saya tahu ya. Prestasi yang paling utama sih kita udah go nasional ya. Oke. Karena SBAC ini sudah dikenal di nasional. Jadi kalau untuk yang lainnya mungkin Baksos ya. Oke. Baksos saya jujur saya pribadi saya cukup bangga karena komunitas SBAC memang komunitas yang memang menjunjung tinggi yang namanya rasa kebersamaan. Jadi Oke. kita nggak pernah yang namanya contoh nih ada anggota yang lagi sulit kita nggak Oke. mau bantu, kita mau bantu ataupun nggak hanya sesama anggota ya seperti saya bilang Baksos itu kan kita juga ada membantu orang-orang yang membutuhkan Yes. kita misalnya dalam bentuk materi maupun moral ya Iya, betul. seperti itulah. Apalagi di tengah pandemi gini kan. Oh iya, apalagi tengah pandemi. Tapi nggak ada ngasih motor ya. Aduh, nggak kena pancinganmu. Tahu Pak. Padahal udah jilat-jilat gitu ya kan. Nanti kita ngobrolin sama Pak Satar aja. Iya, Pak Satar pentingnya itu. Nah, nanti Itu kita serius. obrolin. Iya. Nanti minta aja mana tahu dikasih kan. Nah ini Ko Kelvin sama Ko Felix, kita pengen tahu nih untuk SBAC bergabung di Bull Rider nih, itu di tahun berapa tuh? Ko? tahun awal maksudnya ya, Iya awal masuknya. akhir 2019 nggak salah. Akhir 2019. Ya. Oke. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum. Iya. Jauh sebelum pandemi. Oke, itu bergabung di situ. Mm-mm. Nah untuk bentuk kegiatan di Bull Rider, mungkin masih ingat nggak apa aja yang udah dilewatin sama Bull Rider? Ini dari mana dulu nih? Koko Kelvin dulu atau Dari dulu ya? terserah Ko Felix lah dulu. Kalau selama kita dengan Bull Riders ya sejauh ini kita pernah mungkin kita nongkrong karena kan memang Bull Riders ini kan yang dijunjung tinggi itu konsepnya ya temanya itu the Oke. spirit of brotherhood. Iya. Jadi Bull Riders ini ibaratnya gini, dia menggandeng setiap kalangan anak motor, baik lupa motor ibaratnya custom maupun motor sport, Iya, betul. bahkan ada juga yang motor bebek. Ya kalau misalnya masih intinya dia Bull Riders ataupun
sesama ball riders lah kita bilang, ya tetap kita ada namanya perkumpulan. Nah, perkumpulan yang dimana ya biasalah nongkrong, makan, kopdar ya kan. Terus ada juga kita melakukan aktivitas seperti bermain games. Bermain games kalau saya tidak salah di mana itu yang di Pancur Batu juga ya? Ya di Pancur Batu juga. Di situ seru-seruannya juga ada. Itu San Mori gabungan tuh. San Mori gabungan. Sama anak mobil juga. Sama yang mobil juga ada tuh. Jadi gabung ya? Gabung semua. All About Bikers dan apa lagi? All Auto ya? All Auto lah. Jadi ya temanya tetap satu, the spirit of brotherhood. Nah itu yang dikedepankan. Oke. Nah planning ke depannya mereka ada juga, mau bikin sesuatu juga mereka nih kan. Apa itu? NIF gitu ya. Anniversary. Anniversary. Itu dia tiap di bulan berapa NIF ya? Untuk SBAC sendiri? Kalau salah di bulan 2 di Februari. Iya. Oh bentar lagi tuh Bungki. Oh iya ini udah Januari. Masa ini udah Februari. Iya. Kenapa? Bull Rider 10 ya. Apa kalau Rocks Bro kapan? Bull Rider. Iya. Oh iya. Dan pengennya nih dari SBAC dengan Bull Rider ada nggak kayak kepikiran buat event skala besar, tapi tuan rumahnya Medan? Kemarin sempat kepikiran sih SBAC buat event itu kan, buat event drag race. Drag race digabung sama Bull Rider kan. Cuma kan lagi pandemi. Mungkin acara itu kita pending dulu. Virtual aja bang. Virtual drag race ya. Itu sudah ada. Udah ada. Di game. Games. Di game saya Ada kemarin ya. bikin langsung semua. Iya, tapi mudah-mudahan lah pandemi ini cepat selesai. Ya SBAC itu drag race tuh keren. Venue-nya tahu udah di mana? Di Lanut? Di Lanut. Rencana di Lanut. Cuma kan lagi pandemi gak bisa buat acara besar kan. Itu awalnya kita mau buat nama SBAC Cup nggak salah ya. SBAC Cup itu event drag race kan. Pesertanya nanti boleh dari 150 cc ke atas lah. Pokoknya semua motor lah. Enggak, dia ada kategori lah. Kategori. Ada 150 cc, ada 250 cc, ada 600 sampai 1000. Oke. Nah, buat ball viewers nih, kita udah dengerin tadi tentang kegiatan dan yang paling luar biasa itu juara 1 bang. Iya seru kali itu. Kita denger bangga kali bang. Bener. Itu dia kayak seniat itu sampai kepikiran ngebuat video dikawal pakai patwal. Iya, totalitas tanpa batas. Patwal pujangga ya kan. Patwa itu. Nah, kita mungkin langsung aja nih di teman-teman ball viewers juga. Kuis lagi nih. Iya dong. Dan kali ini kita bakalan bagiin sarung tangan, Bang. Sarung tangan dari SBAC pastinya. Betul sekali. Jadi sarung tangan ini ketika kita gas gini aja, Bang Ki. Ini niat kita mau pulang langsung sampai rumah. Masih niat nih ya. Masih niat. Aku pulang nyampe rumah terus. Karena rumah apa dulu nih? Rumah apa dulu? Mas Aki ya lain. Rumahnya lain. Mas Aki rumah selingkuhan. Jadi langsung aja kita untuk kowe. Ya. Nah, ini dia kalau untuk pertanyaannya silakan aja dari Ko Kelvin bisa, dari Ko Felix bisa. Silakan pertanyaannya silakan dilontarkan untuk para ball viewers. Ini hadiahnya adalah sarung tangan ya. Simak para ball viewers, siapkan jempol kalian. Oke, jadi yang saya mau memberikan satu pertanyaan ya. Untuk para viewers, apa kira-kira yang kalian ingin lakukan di tahun mendatang setelah pandemi? Ini luar biasa. Karena kan selama pandemi ini banyak kegiatan yang tertunda. Iya benar. Planningnya apa gitu hal ya? pertama apa yang pengen kalian lakukan? Nah, jawaban terbaik pastinya yang jawaban kita terbaik ya. Nanti kita bakalan kirim beberapa jawaban dari ball viewers. Nanti kita serahkan ke Ko Kelvin sama Ko Felix. Yang mana yang paling gokil itu yang bakalan kita mereka nentuin pemenangnya ya kan? Iya. Jadi silakan aja, atau pasti banyak nih. Aku pengen nikah lagi dong. Atau contoh aku pengen bawa lari istri orang. Waduh. Iya. Pokoknya Apapun apapun lah ya, apapun ya. Bercanda. Istrimu semangatku. Apapun
Udah, itu dia. Apa keinginan kalian silakan ketik jawabannya di kolom komentar. Yang terbaik bakalan dipilih dan menjadi pemenang untuk di edisi ke 12 ini. Dan pastinya semua untuk yang jawab sudah dipastikan untuk follow dulu Instagram dari @boulderhood_. Karena kalau belum follow kita anggap tidak sah. Itu dia. Dan kita pengen tahu nih. Tadi kita udah share ke Ball Viewers. Kalau keinginan Ko Felix sendiri, ketika pandemi ini selesai, apa yang pengen Ko Felix lakukan? Hal pertama adalah agak berat sih ngomongnya. Apa tuh? Pengennya berumah tangga sih. Oh, amin. Kita minta satu aja ya. Tapi untuk di edisi kali ini dan untuk di acara ini semoga diringankan semuanya. Iya, amin. Tidak berat-beratnya ya kan. Betul. Kalau keinginan yang di masih di dunia motor ya. Bebas. Pokoknya setelah pandemi. Setelah pandemi aku pengen touring jauh lagi. Touring lebih jauh lagi? Iya. Keliling dunia mau kok? Hah? Boleh, asal disupport lagi. Oh, siap. Ikut ke mana? Enggak, kalau aku setelah pandemi aku pengen touring dari Medan ke Aceh. Oh, itu gampang tuh, nanti kita gampang. Ya, slow. Ini buat bos-bos ini ya. Buat bos-bos ini harus denger ya. Harus dengar. Bos. Ini bos. Ini peman. Jadi kita tunggu. Dan ini yang terakhir ya. 3 kata buat Ball Rider. Oke. Versi Ko Felix. 3 kata buat Ball Rider. Kalau saya pribadi tetap di tema Ball Riders. The Spirit of Brotherhood. Oh. Dari awal memang yang saya mau itu kebersamaan. Iya. Kalau Ko Kevin? 3 kata untuk Ball Rider. Iya, 3 Ball Rider. Sama sih, The Spirit of Brotherhood. Nggak boleh sama. Boleh. 3 kata untuk Ball Rider. Keren. Terus Gokil. sama sih gokil, keren. Itu aja sih. Satu kata. Satu. Tapi satu kata udah mencakup semuanya kali ya kan. Tapi dua kata untuk hostnya Pak. Oke. 2 kata untuk hostnya. Kami kan nggak mau kalah. Ko Felix, 2 kata untuk hostnya. 2 kata. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, dalam hal apapun. Jaya. Ini dia tetap semangat. Mau kubarkan semangatnya. Tetap biar maksudnya abang-abang ini lagi dalam kondisi sesulit apapun, contohnya terlilit utang lah ya. Semangat terus. Semangat terus utang ya. Utang harus semangat. Oh iya. Utang yang semangat Utang lagi apa ya dulu kan. nih? Dan kolektornya semangat lagi juga ya kan. Enggak, utang apa dulu? Utang dalam ibadah. Iya, itu tuh positif. Harus positif dong. Kalau Ko Kevin? Stay humoris. Yes. Soalnya sesi ini abang-abang ini humoris banget. Waduh. Pastinya. Dan pasti terima kasih buat Ball Viewers yang udah pantengin kita selama kurang lebih 1 jam ya. Pokoknya edukasinya sangat luar biasa. Ya dari SBAC yang paling membanggakan adalah Medan sekali lagi juara 1. Wow, luar biasa. Sorak-sorak. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih pegang lagi untuk juara 1 lagi. Amin ya. Amin. Dan terima kasih buat Ko Felix. Terima kasih juga buat Ko Kevin ya. Semangat terus. Salam buat teman-teman SBAC yang belum bisa hadir hari ini ya. Solid terus, kekeluargaan makin erat. Salam buat makin Koryo juga ketuanya. Iya, Koryo. Pokoknya kita pengen dengar ada orang dari SBAC yang keliling dunia dari Medan. Iya. Ya. Amin. Oke, terima kasih buat viewers. Sampai jumpa di Talk About It minggu depan. Jaya. Pisang, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, nice, thank you. Oke. Oke. Oh, sekali lagi, makasih banyak. Thank you ya. Makasih banyak.